Namaku Rio. Gue nulis ini bukan buat nakut-nakutin, tapi karena gue sendiri, sampai sekarang masih susah tidur gara-gara kejadian sial itu. Kejadiannya belum lama, sekitar 2 minggu lalu, waktu gue diminta bantuin jadi panitia malam tahlilan warga. Lokasinya di balai warga, sebelahan langsung sama musala tua yang udah jarang dipakai. Di situ juga ada satu benda yang udah lama gak dipindah-pindah, keranda mayat. Iya, keranda. Kayu tua, warna hitam legam, dibalut kain hijau yang udah kusam dan sobek di sana-sini. Warga sini nyebutnya keranda angker, soalnya udah puluhan tahun gak pernah dipakai, tapi anehnya, gak pernah ada yang berani nyingkirin. Konon, kata orang tua, itu keranda pernah dipakai buat ngangkat mayat dukun ilmu hitam yang meninggal gantung diri. Mayatnya gak bisa diturunin sampai azan subuh. Pocongnya katanya sempat loncat-loncat sendiri waktu dibawa ke kuburan. Gue sih awalnya gak percaya. Sampai malam itu, jam udah nunjukin pukul 11.30 malam. Acara udah kelar, warga udah pada balik. Tinggal gue sama 2 orang teman gue, Budi sama Jaka. Kami bertiga kena jatah bersihin balai warga dan matiin lampu. Tapi dasar anak muda, malah ngopi sambil ketawa-ketawa di teras belakang. Sampai akhirnya, Jaka nyeletuk. Lo pada pernah ngeliat gak sih? Keranda itu katanya kalau malam suka gerak sendiri. Gue langsung nyengir. Lo lebay, Kak. Budi cuma manggut-manggut sambil nunduk, mukanya mendadak pucat. Gue pernah dengar suara keranda digeser tengah malam, padahal gak ada orang. Kita semua langsung saling pandang. Sunyi. Angin malam tiba-tiba berasa dingin banget, padahal tadi biasa aja. Gue ke dalam dulu bersin sisa-sisa piring, kata gue buru-buru, ngeles biar gak makin merinding. Tapi baru 2 langkah masuk ruangan, bau anyir nyengat banget. Campuran antara tanah basah, bunga melati busuk, dan darah. Gue berhenti. Napas gue berat. Dada sesak. Lampu dalam balai warga masih nyala redup. Dan dari balik tirai tipis yang memisahkan ruangan utama sama tempat nyimpen keranda itu, gue lihat tirainya gerak. Padahal gak ada angin. Gue maju pelan. Langkah gue makin berat, tapi rasa penasaran malah ngalahin rasa takut. Gue tarik pelan tirai itu. Keranda itu, yang biasanya cuma diam di pojok ruangan, sekarang miring, seolah baru aja diturunin dari bahu seseorang. Dan di ujung keranda itu, ada pocong. Bungkusannya kotor, kepalanya miring, matanya bolong, hitam pekat kayak lubang neraka. Dan yang paling bikin gue nyaris ngompol, gue berdiri kaku. Keringat dingin langsung ngucur dari pelipis, padahal badan gue kayak dibekuin. Jantung gue berdetak gila-gilaan. Tapi kaki gue gak bisa gerak. Pocong itu masih berdiri di ujung keranda. Diam. Tapi matanya, atau apapun itu yang kosong melompong, tetap mengarah ke gue. Seakan-akan dia nunggu. Entah nunggu apa. Rio. Suara Budi dari belakang bikin gue kaget setengah mati. Gue nengok cepat, refleks. Tapi begitu balik lagi ke arah keranda, kosong. Gak ada apa-apa di sana. Keranda udah kembali ke posisi awal. Rapi. Gak miring. Gak ada pocong. Gak ada apapun. Gue langsung ngedorong Budi keluar ruangan. Udah. Pulang. Gak beres tempat ini. Lah, kenapa sih lo? Tanya Jaka dari luar. Pocong, K.A. Jawab gue setengah teriak. Jaka ketawa. Buset, lo digentayangin imajinasi. Gue mau marah, tapi lidah gue keluh. Gak bisa jelasin apa yang barusan gue lihat. Tapi, gue tahu, itu bukan halusinasi. Bukan bayangan. Itu nyata. Kami bertiga buru-buru cabut. Balai warga gue kunci cepat-cepat, dan kami pulang naik motor masing-masing. Gue pikir udah kelar kan? Salah besar. Pas sampai rumah, sekitar jam 12:30 pagi,
gue langsung masuk kamar, tanpa ngomong apa-apa ke nyokap. Rasa takut masih nempel. Gue cuci muka, terus rebahan sambil nyetel murotal di HP. Niatnya biar tenang. Tapi baru aja mata gue mau merem, duk, duk, duk. Ada suara ketukan keras dari loteng rumah gue. Kayak ada yang loncat-loncat berat banget di atas. Padahal loteng itu cuma buat nyimpen barang. Gak ada jalan naiknya kecuali pakai tangga lipat. Gue tahan napas. Matiin murotal. Dengarkan baik-baik. Sunyi. Lalu, krek, krek. Suara kayu digesek. Suara berat diseret pelan-pelan. Dari loteng, turun, ke arah plafon kamar gue. Gue merinding. Gak berani gerak. Sampai akhirnya, toh, atap di atas kepala gue muncul cekungan kecil. Kayak ada sesuatu di atas, nempel, nunduk ngintip dari balik Eternit. Gue langsung tarik selimut, baca ayat kursi secepat-cepatnya sambil nangis kecil. Serius, ini bukan lagi soal berani atau enggak. Ini udah masuk zona ngeri-ngeri babi. Maksud gue parah. Gue gak tidur sampai subuh. Dan pas azan berkumandang, semua suara itu hilang. Cekungan di plafon pun lenyap.